Saya dapat laporan itu terkait IMEI, kok ada beberapa PMI kita yang masih dicegat untuk registrasi. Pengalaman pribadi saya selama saya pulang dari Malaysia, kemudian Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya geng. Oke geng, sebelum itu saya mohon maaf ya geng, karena saya tidak berada di studio sekarang, saya berada di kamar. Ya, soalnya malas gerak ya geng, karena masih pagi juga saya langsung membuat reaksi, karena baru saja saya menerima informasi dari teman-teman ya geng, yang dimana waktu itu kita mendengar dari Mas Toha yang dikenai pajak IMEI geng. Namun dulu itu pemerintah mengumumkan itu adalah gratis bagi PMI atau TKI tenaga kerja ya geng. Tetapi banyak dari teman-teman TKI kita yang ditarik pajaknya mengenai IMEI telepon ini geng. Dan banyaknya dari teman-teman kita juga yang memposting video tersebut tentang dirinya itu dikenai pajak. Dan akhirnya dari bapak kita ini mengangkat bicara ya geng secara pribadi dan menelpon langsung dari teman-teman bea cukai di bandara ya geng. Oke, seperti apa videonya mari kita saksikan sama-sama geng. Gini Pak, Bapak kan kebetulan mau ke bandara nih, ya. Siap. Bapak ngomong sama teman-teman bea cukai yang ada di bandara. Bilang aja salam dari saya. Bilang saya lagi di Hong Kong. Saya dapat laporan itu terkait IMEI, kok ada beberapa PMI kita yang masih dicegat untuk registrasi. Oke. Nah gini, saya memaklumi sih mereka mungkin masih nunggu surat apa dari atasannya. Gini aja, sampaikan itu kan bersifat administratif Pak. Ya, kalau surat apa sebagainya lah. Nah hal teknis ini kan di lapangan. Maksud saya sambil menunggu hal yang bersifat administratif, hal-hal teknis itu kan ya bisa dilakukan aja lah. Yang penting udah koordinasi dengan BP2MI di lapangan, nggak perlu lagi ada itu sikap presiden itu udah keputusan loh. Siap. Mana lebih tinggi, hanya untuk urusan surat administratif atau keputusan presiden? Walaupun keputusan presiden itu ya tidak dalam bentuk ya surat juga, tapi itu kan rapat Pak, rapat resmi loh. Iya betul, perintah presiden langsung Pak. Iya, karena saya masih dapat laporan ya, tolong ya Pak Putra ya. Oke sebentar, nah ini geng, ini maksud saya jika ada teman-teman kita yang memposting sesuatu yang bertentangan dengan perkataan dari pemerintah, misalkan pemerintah sudah memberitahukan bahwa ini adalah gratis dan tiba-tiba bayar. Nah, biarkan teman-teman saja yang memposting video tersebut dan jangan dibully. Ini sangat besar dampaknya seperti apa yang kita lihat ini, geng. Saking banyaknya dari teman-teman kita yang memposting bahwa dirinya itu dikenai pajak dan banyak juga yang memposting tentang hal ini dan akhirnya viral dan diangkat juga. Ini maksud saya geng, kita memposting sesuatu ke media sosial itu bukan untuk menjelekkan sesuatu negara, bukan. Ini salah satunya dampaknya langsung diangkat dan ditindak langsung geng. Ini keren geng, serius. Iya baik Pak, kami koordinasikan dengan teman-teman. Ya langsung, nggak saya Bapak gini, Bapak nanti ke bandara, Bapak ketemu orang bandara, teman-teman bea cukai, Bapak lapor balik ke saya. Ya. Oke Pak, baik. Kalau misalnya bagaimana di saat Bapak dengan beliau, dengan teman kita di bea cukai, Bapak telepon saya supaya saya bisa ngomong juga ke teman-teman itu. Siap Bapak. Ya. Siap. Nanti saya akan koordinasikan dengan bea cukai Pak. Ya. Siap. Harus hari ini juga Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, Pak Karman, mana Pak Karman? Pak Karman. siapa? Ya Bapak komunikasi dengan yang teman-teman, nanti Bapak lapor juga ke saya hasilnya ya. Siapa? Oke. Kejadiannya di mana Pak? Izin? Ya di Bandara Suta. Oh, Bandara Suta. Siap Pak. Oke ya. Siap Pak. Memang itu memang gini, itu kan bukan kewenangan kita, tapi kita kan yang terlibat ikut hadir dalam rapat dengan presiden dan itu adalah perintah presiden, instruksi presiden. Ya. Itu sudah keputusan. Nah, kalau di internal lembaga mereka menunggu surat itu kan administratif, Bapak jelaskan begitu aja. Siap Pak, ya. siap. Oke Ya. Pak. Oke ya. Terima kasih ya. Pak. Siap Pak. Ya, assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Pak Putra. Makasih Pak. Makasih Ya. Pak Ses. Ya, makasih Pak Kepala Badan. Makasih Ya. Pak. Cari sensasi.
buat berita hoak. Mas, kita ini orang kecil, Mas. Cari sensasi nggak ada gunanya, Mas. Nggak ada untungnya, Mas. Untuk apa cari sensasi? Untuk apa membuat berita hoak? Kalau membuat berita hoak, Mas, nanti saya pun juga bisa dipidanakan, Mas. Ini real pengalaman pribadi saya. Selama saya pulang dari Malaysia, kemudian saya ke Terminal Harbour Bay Batam. Jadi si tulang laut menuju Harbour Bay Batam itu untuk TKI masih bayar IMEI HP, Mas. Jadi video ini sebagai bentuk informasi. Sahabatku jangan salah paham. Ini pengalaman saya pribadi sepulang dari Malaysia. Saya ini seorang TKI, tapi kenapa anehnya katanya kita cari sensasi. Untuk apa, Mas? Nggak ada untungnya. Saya ini orang kecil, Mas. Oke geng, itulah videonya geng. Ini maksud saya. Dalam beberapa hari ini atau dalam beberapa minggu ini ya geng, kalau tidak salah, mungkin sudah 1 bulan ya geng, saya melihat dari brother kita Mas Toha ya geng, seorang YouTuber juga, YouTuber reaction, pulang dari Malaysia. Dia pernah mendengar, pernah melihat video dari pemerintah yang dimana kalau PMI atau TKI tenaga kerja Indonesia ini pulang ke Indonesia, itu IMEI dari teleponnya itu dikasih gratis, tidak dikenakan pajak geng. Tetapi ternyata apa yang dialami oleh brother kita Mas Toha itu dikenai pajak sebanyak 400 kalau tidak salah ya geng. Nah ini yang membuat kita bingung, padahal pemerintah sudah mengumumkan itu adalah gratis. Tetapi kenapa masih ada yang memungut biaya IMEI tersebut geng. Nah akibat postingan dari brother kita, dari Mas Toha ini, banyak dari teman-teman kita yang membuli beliau ya geng. Banyak yang membuli karena ini suatu penghinaan, ini mungkin kamu tidak mampu bayar, ini adalah menjelekkan. Itulah maksud saya geng, kenapa kita tidak perlu membuli dari teman-teman kita memposting apa yang dirasakan geng. Karena ini dampaknya geng, ini sangat besar dampaknya. Ketika hal itu viral, maka hal itu akan segera diangkat oleh pemerintah geng. Ketika itu viral, teman-teman jangan menganggap semua ini adalah penghinaan, atau ada sebagian besar dari teman-teman kita yang tidak suka menganggap ini sebagai pengkhianat bangsa, tidak suka dengan negara sendiri. Tidak, inilah hal positifnya diangkat sama pemerintah. Itu maksud saya geng. Dan soal 400 itu sama Mas Tohanya itu memang bagi dia itu hal yang kecil. Tetapi masalahnya pemerintah sudah mengumumkan hal itu gratis. Tetapi kenapa dipungut biaya? Itu pasti ada hal terselubung di sebalik semua itu ya geng. Itu maksud saya geng. Dan semoga semuanya ini baik-baik saja. Dan sekarang bagi teman-teman PMI atau TKW ya geng, yang melihat video saya, simpan video dari bapak ini. Nanti ketika teman-teman pulang bisa tunjukkan ke bea cukai di bandara bahwa ini bapak ini pernah ngomong ini. Tunjukkan saja. Insya Allah teman-teman tidak akan dikenai biaya sepeser pun, karena pemerintah sudah umumkan kalau PMI itu gratis tanpa membayar IMEI ya geng. Wow, ini hebat. Oke, sampai di sini saja geng video saya. Seperti biasa, kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.